Halo, Shalom. Nama saya Chris. Ini ada istri saya namanya Johanna dan ini anak pertama kami namanya Jovan Evano Werinusa. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam keluarga kecil kami selama 5 tahun kebelakangan ini. Di saat yang berbahagia ini kami mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Dimulai dari tahun 2020 kami memulai program hamil kami. Sebenarnya kami menikah di tahun 2018 bulan September. Sekitar 2 tahun kami banyak pergumulan yang pada akhirnya kami harus memaksakan diri kami untuk berkonsultasi ke dokter. Di awal tahun 2020 kami memberanikan diri untuk berobat, berkonsultasi ke dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Dan pada saat itu tepat 1 minggu sebelum COVID melanda Indonesia, kami memberanikan diri untuk berkonsultasi ke dokter. Di saat itu rasanya kami berdua belum berani, tapi kami harus memberanikan diri kami untuk berkonsultasi karena keinginan kami untuk memiliki keturunan. Di saat itulah konsultasi kami dengan dokter berjalan menit demi menit dan mungkin ada sekitar setengah jam kami berkonsultasi dan ada pengecekan medis yang dilakukan oleh istri, oleh dokter. Pada akhirnya istri saya divonis mengalami yang namanya hidrosalping. Hidrosalping ini suatu jenis penyumbatan yang terjadi di saluran tuba di sebelah kanan dari istri saya, yang berakibat kami sulit untuk mendapatkan keturunan. Solusi dari dokter hanya 2. Yang pertama, saluran tuba tersebut disumbat atau diikat atau dipotong. Kami rasa untuk kedua hal itu kami belum siap. Dan rasanya kalau untuk di Bandung ini kami belum yakin untuk penanganan medis seperti itu. Kami banyak bergumul. Yang pada akhirnya di bulan Maret ini ternyata Indonesia mengalami pandemi COVID. Kami sungguh sangat terpukul sekali dengan segala macam kondisi yang ada di Indonesia dan kami harus ke dokter pulang pergi dengan masker dan segala macam. Di saat itu pula banyak tindakan medis untuk saudara kami yang di luar sana menangani COVID dan kami harus promil. Kami sungguh bingung di rumah sakit apa yang harus kami lakukan. Tapi kami dengan yakin, kami percaya, kami mau berobat, kami mau berkonsultasi untuk tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami berdua. Pada akhirnya, setelah beberapa kali konsultasi memang sungguh harus untuk penanganan yang lebih serius. Ya, yang tadi dibilang kalau tidak diikat saluran tubanya atau dipotong. Kami menghentikan sementara untuk proses konsultasi ini ke dokter. Kami banyak bergumul di rumah dan banyak berkonsultasi juga dengan teman-teman dokter di luar sana. Yang pada akhirnya kami memutuskan untuk mencari opini kedua atau second opinion. Kami memutuskan untuk berkonsultasi lagi ke dokter di salah satu rumah sakit juga di Bandung dan pada akhirnya kami disarankan untuk melakukan pola hidup yang sehat. Buat kami ini memang sangat berat. Kami berdua dituntut untuk menjadi vegan atau sama sekali tidak memakan daging. Banyak pantangan yang tidak boleh dimakan. Bahkan gula pun tidak boleh banyak-banyak.
gorengan sudah tidak boleh, coklat kalau di jumlah mungkin sekitar 30 varian bahan makanan yang tidak boleh kami konsumsi. Sungguh sulit untuk menjadi vegan yang sebelumnya kami terbiasa untuk makan daging dan bebas untuk makan ini itu. 2 tahun berlalu kami berkonsultasi ke dokter kedua yang entah kenapa pada akhirnya dokter kedua ini menyerah menangani kami berdua. Dokter ini mengatakan kami disuruh untuk beristirahat di rumah selama 6 bulan, melakukan segala sesuatu yang menjadi kebahagiaan kami berdua. Dokter ini membebaskan kami. Bisa dibilang mungkin dokternya sudah menyerah, sedangkan semua pasien yang dia tangani sudah mengandung, bahkan banyak yang sudah melahirkan juga. Di sisi lain kami sedih, tapi di sisi lain kami sebenarnya sudah berserah sama Tuhan. Kami juga bingung mau melakukan apa aja. Tetapi kami percaya di saat manusia angkat tangan, berserah pada Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan turun tangan melawat umatnya. Kami sungguh meyakini hal itu. Puji Tuhannya, di bulan kedua setelah dokter kami menyerah, Tuhan sangat baik. Di hari Sabtu, istri saya ini badannya panas, mungkin seperti tidak enak badan. Kebetulan istri berinisiatif untuk meminum obat, tetapi saya larang karena saya khawatir ketika minum obat ternyata sudah mengandung. Di hari Sabtu itu kami memberanikan diri untuk mengetes dari air seni istri. Kebetulan itu satu-satunya dan tinggal terakhir untuk mengetes. Sebelumnya kami punya begitu banyak. Tiap bulan kami mengecek, ternyata masih belum Tuhan percayakan. Di hari itu, istri keluar dari kamar mandi dengan menangis, dengan berteriak. Sebenarnya secara pribadi, saya juga bingung gitu. Kenapa istri keluar dari kamar mandi sambil memegang tespek dengan gemeteran. Entah apa yang terjadi, tapi saya refleks untuk memeluk istri. Saya juga bingung, ini ada apa gitu. Tapi bersyukur setelah istri menunjukkan hasil dari tespek ini, puji Tuhan, di hari itu istri saya mengandung. Tuhan begitu baik bagi keluarga kecil kami. Padahal sebelumnya kami sudah menyerah, bisa dikatakan menyerah. Ada banyak visi mungkin yang Tuhan berikan terhadap setiap umatnya. Ada yang memiliki keturunan, ada yang belum memiliki keturunan, bahkan mungkin di luar sana ada yang Tuhan tidak percayakan keturunan. Sebelum hari itu kami berdua bersepakat, walaupun mungkin Tuhan tidak memberikan kami keturunan, tapi kami percaya kami punya anak-anak rohani yang banyak dan kami harus menggembalakan dimanapun kami berada. Kalaupun kami tidak punya anak secara biologis, tapi kami punya anak rohani. Itu yang kami kejar. Dimanapun kami berada, kami harus berbuah. Kami harus menjadi berkat. Di hari itu, hari Sabtu, rasanya tangan ini gatal pengen ngabarin ke orang tua kami berdua bahwa istri saya ini mengandung. Tapi kami tahan. Kami di hari Seninnya kami mencoba untuk mengecek secara medis ke dokter, ke rumah sakit. Datang kembali ke dokter yang menangani kami. Puji Tuhan,
dokter kami pun menangis. Kami bertiga menangis beserta suster berempat. Kami semua menangis. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sungguh baik. Hasil yang kami dapatkan di hari Sabtu sungguh mengembirakan. Ditambah lagi dengan pembuktian secara medis melalui peralatan medis. Kami bersyukur Tuhan itu baik. Istri saya mengandung. Pada akhirnya waktu berjalan, di bulan ke-8 istri saya mengandung. Ada suatu kejadian yang luar biasa juga. Di bulan ke-8 istri saya mengandung, itu tepatnya di bulan Mei. Kami mengalami kejadian yang sungguh unik. Saya masih ingat betul itu di tanggal 9 Mei. Istri saya muntah-muntah. Badannya begitu panas, lemas. Dari malam, sebenarnya kami masih video call dengan orang tua kami yang di Batam. Sampai sekitar jam 12, jam 1 malam, istri saya masih sehat-sehat aja. Tapi beberapa waktu kemudian, entah apa yang terjadi, istri saya ini muntah-muntah. Sampai pagi sekitar jam 6, jam 7 masih muntah. Akhirnya kami memutuskan sekitar jam 9 pagi kami bawa ke IGD. Kebetulan di hari itu dokter yang menangani istri saya ini sedang cuti. Cutinya lumayan panjang. Sampai pada akhirnya di tanggal 19 rasanya badan ini sudah lemas, udah gak ada tulang kayaknya. Tiap hari selama 10 hari istri saya ini dicek jantung selama 3 kali dalam 1 hari. Entah kenapa penyebabnya anak kami yang dikandung ini jantungnya lemah. Jadi yang mengakibatkan dalam 1 hari harus 3 kali untuk pengecekan jantung. Saya tidak terbayang kalau secara manusia mungkin ini tidak sanggup untuk kami lewati. Yang saya pikirkan adalah kesehatan dari istri, keselamatan dari anak, dan juga mungkin biaya yang kami harus keluarkan. Di hari kedua istri saya dirawat, saya dipanggil oleh pihak administrasi untuk banyak menandatangani perjanjian medis yang akan dilakukan terkait apa yang sudah diperiksa oleh IGD. Sebenarnya dari awal sampai kami keluar rumah sakit, istri saya ini diberikan infus dan juga oksigen yang tidak boleh berhenti. Selama 10 hari ini istri saya terus dipakaikan oksigen dan infus. Bahkan terkadang infusnya didobel, yang satu infus biasa dan yang satu untuk obat. Selain itu ada juga berbagai macam obat-obatan yang dikonsumsi oleh istri agar supaya detak jantung dari anak kami ini membaik. Selama 10 hari tidak ada tanda-tanda untuk membaik. Kalau secara manusia mungkin bisa dibilang kami sudah sungguh menyerah. Sudah terlalu banyak air mata yang kami teteskan tiap malam ketika kami berdoa sama Tuhan. Sungguh secara manusia kami tidak sanggup untuk menjalani setiap proses ini. Di hari ke-10 saya sudah sangat menyerah. Kami sepakat bersama istri untuk berkonsultasi ke suster yang
menangani kami ketika kami berkonsultasi dengan dokter kandungan. Akhirnya dengan inisiatif dari suster ini membantu kami untuk menelpon dokter yang sedang liburan ke luar negeri. Sungguh di luar perkiraan kami. Ketika kami sakit, yang harusnya kami diberi semangat, kami malah dimarahin oleh dokter. Kami dibilang, ngapain 10 hari di rumah sakit? Buang-buang uang, buang-buang waktu. Tapi gak ada hal yang mungkin dia bilang membuat kami bahagia. Tapi kami percaya setiap proses yang kami alami adalah sesuatu yang baik menurut Tuhan. Akhirnya kami disarankan untuk pulang dengan inisiatif sendiri. Walaupun ada sekitar 4 dokter yang menangani rawat inap dari istri ini, melarang kami untuk pulang. Di sisi lain, detak jantung anak kami yang lemah, kami juga khawatir, takut ada apa-apa di rumah. Tapi kami percaya bahwa dokter kandungan kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang menjadi keputusannya, itulah yang terbaik. Kami memutuskan di hari ke-10, tepat tanggal 19 Mei, kami pulang ke rumah. Hari demi hari berlalu setelah kami memutuskan untuk pulang secara mandiri dari rumah sakit. Tiba waktunya untuk kami check up kembali ke dokter kandungan. Yang sebelumnya dokter kandungan kami masih harus liburan. Setelah suster kami menelpon dengan bercerita segala kondisi kami, beliau memutuskan 3 hari lebih cepat untuk pulang ke Indonesia. Sungguh ini mukjizat dari Tuhan, yang mungkin harusnya dokter ini masih liburan, senang-senang di luar negeri, tapi harus pulang lebih cepat untuk menangani kami. Waktu itu hari Senin di bulan Juni, itu adalah waktu untuk kami check up kembali. Kami pikir di hari itu hanya check up biasa, sama seperti check up atau kontrol bulanan dan mingguan yang rutin ke dokter ini. Tapi ada sesuatu hal yang aneh. Menurut saya ini sungguh luar biasa ya. Setelah ngobrol, konsultasi dengan dokter sekitar 5 menit, biasanya kami mengobrol setengah jam ataupun 1 jam. Setelah 5 menit kami disarankan untuk turun ke lantai 1 ke IGD. Kami berdua masuk ke IGD, dan begitu terkejutnya saya di bawah. Di ruangan ini yang biasa kalau ke IGD cek jantung itu hanya sekitar 1-2 suster yang menangani kami. Tapi di hari itu ada sekitar 5-7 suster yang menangani. Sontak kami berdua juga bingung entah apa yang terjadi. Ternyata di sekitar jam 11 ini saya diinfokan oleh suster bahwa tiba-tiba dokter meminta agar bayi kami segera dilahirkan. Di jam 11 saya mencoba untuk mengurus administrasi, naik turun segala macam ke ruangan ini, pendaftaran segala macam. Saya kembali lagi sekitar jam 12 kurang seperempat, dan akhirnya suster bilang harus dipercepat melahirkannya, yang tadinya jam 1 menjadi jam setengah 1. Setelah berkas selesai, jam 12 tepat, istri saya segera dibawa ke ruang bersalin. Seharusnya istri saya ini melahirkan di akhir bulan Juni. Kami berencana sepakat dengan dokter untuk melahirkan secara normal. Tetapi di hari Senin tanggal 12 ini,
anak kami harus segera dilahirkan. Dengan berbagai macam tindakan medis, puji Tuhan anak kami lahir di tanggal 12 jam 12.33. Yang pada akhirnya istri saya harus melahirkan dengan cara sesar. Kami bersyukur proses sesar ini berjalan dengan normal. Ketika itu saya dipanggil untuk datang ke ruang operasi. Saya dipanggil suster, ditemenin, dan pada akhirnya yang pertama melihat anak kami adalah saya. Saya begitu bahagia, menangis, semuanya campur aduk ketika melihat anak kami yang sudah dilahirkan. Hati ini penuh ucapan syukur sama Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Akhirnya setelah sesar ini selesai dan anak kami sudah dilakukan observasi bersama dengan suster, bidan, dan saya juga, kami bertiga dipindahkan dari ruang operasi menuju ke rawat inap. Hari mulai malam. Di malam itu ada suster yang memanggil saya untuk melihat bayi kami. Bayi kami dikabarkan membiru. Entah apa yang terjadi yang mengharuskan anak kami ini dipindahkan ke ruang NICU. Hati ini sedih rasanya. Baru beberapa menit melihat anak, belum sampai 1 hari full, hati kami penuh kebahagiaan. Akhirnya anak kami harus dipisahkan ke ruang NICU. Sebenarnya setelah dipanggil oleh suster itu, anak kami diberikan obat. Dan beberapa saat kemudian agak membaik tapi tidak signifikan. Pada akhirnya segala macam administrasi sudah diurus dan anak kami dipindahkan ke NICU. Sedangkan istri saya masih proses dalam penyembuhan luka di ruang rawat inap. Saya harus bolak-balik mengurus anak kami juga di ruang NICU. Mungkin ini titik terendah yang kedua bagi saya sebagai orang tua. Sungguh teriris hati ini melihat istri masih terbaring dalam pemulihan dan anak di NICU yang kembali dicek jantung, dikontrol. Begitu banyak kabel yang tersambung di tubuh Jovan. Anak kami pun harus diinfus dan diberi sinar biru. Hingga pada akhirnya beberapa hari berlalu, pemulihan istri saya lebih cepat dibanding anak kami. Istri saya sudah boleh pulang, tetapi anak kami masih harus tinggal di ruang NICU. 2 hari sebelum pulang, anak kami baru dilepas infus dan sinar biru. Sungguh ini pengalaman yang berharga yang mungkin sangat membekas di hati kami berdua. Begitu banyak proses yang kami rasa secara manusia kami tidak bisa melewatinya. Tetapi kami dengan iman yakin bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu mencukupkan.
memampukan setiap anak-anaknya yang selalu berserah padanya. Di hari itu, setelah istri pulang ke rumah, kami masih harus bolak-balik kembali ke rumah sakit untuk mengecek anak kami. Infus yang tadinya terpasang sudah boleh dilepas dan oksigen pun sudah boleh dilepas. Puji Tuhan, anak kami membaik. Pada akhirnya kami diperbolehkan untuk membawa anak kami dengan berbagai macam syarat yang diberikan oleh rumah sakit. Kami bersyukur hari demi hari yang dilewati, ada banyak teman-teman yang mendukung kami, yang support dalam doa dan segala macam. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Penyertaan Tuhan dari mulai kami promil, dari mulai istri saya mengandung, melahirkan, bahkan sampai istri saya melahirkan dan anak kami masuk NICU. Sungguh tidak mudah bila dibayangkan secara daging, tapi kami bersyukur kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami. Puji Tuhan, hari demi hari berlangsung, anak kami semakin sehat, dan beberapa bulan kemudian kami diminta untuk check up jantung ke dokter spesialis jantung untuk khusus anak kami. Puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik, sungguh-sungguh amat baik. Jantung yang ketika di dalam perut istri hamba, jantung anak kami yang sungguh lemah, ternyata setelah beberapa bulan dari melahirkan, anak kami sudah normal. Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya atas semua penyertaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa bagi keluarga. Bersyukur hingga hari ini anak dan istri kami sudah sehat, pulih dari segala macam penyakit yang divonis dokter, bahkan dari segala macam yang kami khawatirkan sudah tidak ada. Kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan yang sungguh baik dalam keluarga kecil kami.